teman-teman semua, halo The Voyagers, dimanapun kalian berada, di rumah, di kosan, di apartemen, dimanapun, kita bakal ngobrol sama kakak-kakak Power Girl, cewek-cewek hebat dari Black Purple. Halo semuanya. Halo. 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 Aduh, rasanya tuh agak sedikit menyesal gitu. Akhirnya baru bisa ngobrol-ngobrol sama kakak-kakak semua di akhir-akhir dari masa kalian bersama dan juga berkarya. Yes, tapi berakhir bukan berarti berpisah ya guys. Karena ini merupakan awal karir kita masing-masing ya ke arah yang mungkin lebih yang kita inginkan. Tapi tentu saja kita tetap sehati. Oke, nice. Kalau Black Purple tuh kalau nggak salah ini ya ada ciri khas gerakan-gerakan ciri khasnya gitu ya. Yes, ada dong. Gimana? Mungkin langsung aja ya. Fashion up. Hello everyone, we are from Black Purple. Black Purple. Oke, seru. Abis ngelihat kakak-kakak kayak gini tuh kayak langsung kayak sarangnya gitu, mes banget deh. Oke. Aku pengen dengar dulu gimana sih cerita yang benar-benar otentik gitu dari masing-masing kalian pertama kali mulai merintis masuk ke Black Purple sampai akhirnya bisa berkarya dan menghasilkan karya-karya hebat untuk agensi Fuya. Mungkin aku pengen dengar dulu nih dari Kak Persya. Gimana Kak Persya ceritanya? Ini apa nih Kak Faiz? Awal masuknya ya? Jadi wajib aku daftar buat internship program advisor. Daftar lewat sebuah portal online. Terus habis apply dipanggil interview. Terus ya beberapa hari kemudian dipanggil dan gue lah jadi bagian dari tim Fuya. Nah, terus mungkin selanjutnya nih ya, aku juga penasaran gimana sih awal mulanya Kak Tasya bisa memulai perjalanan karir bersama Black Purple dan bekerja untuk Fuya. Itu gimana sih awal mulanya Kak Tasya? Sebenarnya sih kurang lebih sama ya kayak Persya. Jadi aku nemu di suatu portal online, terus aku mencoba daftar dan kebetulan juga pada saat itu aku harus magang, jadi aku daftar di Fuya untuk salah satu persyaratan magang. Ya udah aku apply CV dan portofolio karena aku kebetulan daftar di graphic design, dipanggil interview. Ya udah beberapa hari kemudian aku bergabung sama Fuya kayak gitu. Nah, terus selanjutnya aku juga mau tahu nih kalau dari Kak Selin gimana sih ceritanya nih journey-nya bisa sampai bekerja untuk Black Purple gitu kan dan untuk agensi yang keren banget Fuya. Mungkin bisa sedikit di-share nih Kak gimana ceritanya? Kalau aku sebenarnya dulu nggak pernah apply ke tempat-tempat lain, kayak ini interview pertamaku itu juga di sini, dulu nggak ada interview yang lain. Terus ya udah iseng-iseng apply terus keterima gitu. Oke, jadi iseng-iseng berhadiah gitu ya Kak ya. Kalau gitu mungkin bisa dong Kak Salsa dijelasin gimana sih ceritanya Kak Salsa bisa akhirnya bekerja di Fuya dan juga bekerja untuk Fuya dan juga bekerja di Black Purple. Awalnya sama sih kayak Tasya, persyaratan untuk memenuhi persyaratan magang juga dari kampus. Dan kebetulan waktu itu kampusnya kerjasama buka untuk kerjasama bareng Fuya untuk buka internship vacancy gitu dan apply ke Fuya coba. Pas interview keterima, gitu aja sih. Terus ketemu deh sama cewek-cewek ini. Nah, selanjutnya aku juga pengen denger nih dari kami. Gimana nih kami? Kisah awal mulanya menjalin hari-hari indah bersama Black Purple dan juga Fuya. Oke, kalau dari aku sendiri sih awal mula terbentuknya Black Purple ini mungkin all thanks to Fuya kali ya sebagai agensi yang menaungi Black Purple. Jadi
aku tuh sebenarnya sama kayak Caca, Salsa. Jadi waktu awal itu dari kampus mengajukan kita tuh melakukan internship. Nah awalnya aku juga sebenarnya nggak tahu Fuya itu apa, tapi waktu itu aku ikut expo-nya nih, ya kan. Jadi Fuya memperkenalkan tentang Fuya gitu kan. Nah, aku tuh tertarik karena Fuya sendiri mengangkat tentang passion, ya kan. Jadi akhirnya aku coba apply dan ternyata aku interview dan akhirnya sampailah aku di sini bertemu dengan teman-teman lainnya. Oke. Jadi pokoknya mirip ya kayak Kak Salsa ya, ujung-ujungnya Yes. masuk aja kan setelah wawancara, terus tiba-tiba ketemu sama orang-orang yang satu frekuensi gitu kan, dan akhirnya bisa bekerja bersama dengan orang-orang yang bikin kita nyaman ya Kak ya. Benar sekali. Oke. Jadi nggak kebayang sih gimana tuh rasa apa ya, sedikit kecewa karena akhirnya harus mengambil jalan yang berbeda-beda dengan teman-teman yang udah seklop itu nggak sih? Iya. Santai kan, masih bisa nongkrong bareng gitu. Benar. Tapi nongkrong barengnya lewat Zoom ya, karena kan kita masih PPKM, jadi masih harus mengikuti protokol kesehatan 3M. Oke. Anyways, nah aku juga udah gak sabar nih, pengen denger cerita awal mulanya Kak Merinda gimana sih bisa sampai akhirnya masuk ke Black Purple dan juga bekerja untuk agensi Fuya. Ya, jadi lucunya aku sebelumnya ditolak nih sama Fuya. Aku pernah ditolak, jadi aku apply, aku tahu Fuya lewat YouTube, dan itu kayak, oh kayaknya enak nih masuk agensi itu. Udah apply, tiba-tiba di ghosting dan kayaknya ditolak sih. Terus kayak, berarti bukan jalan aku di sini. Terus tiba-tiba Fuya ada ini lagi, ada buka untuk trainee lagi. Terus kayak, wah kayaknya coba lagi nggak apa-apa kali ya. Dan akhirnya di interview terus ternyata keterima. Jadi yang pertamanya ditolak sebagai member untuk agensi Fuya, tapi tiba-tiba akhirnya ada jalan gitu deh untuk Fuya. Oke. Jadi kayak ini sih, kayak apa orang yang pernah bilang gitu ya, kesempatan nggak datang 2 kali. Ternyata kesempatan bisa datang 2 kali. Nah ini nih Kak Merinda nih. Bener-bener. Iya, bener-bener banget. Nah kalau gitu mungkin teman-teman VIP sama Fuya George di rumah udah lumayan tahu nih backstory dari masing-masing personil Black Purple. Nah kalau gitu selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan.